Ya, bagi yang sinyalnya susah atau bandwidth-nya turun, bandwidth itu apa, Ustaz? Kalian googling aja, cari artinya bandwidth. Silakan dinonaktifkan aja, tidak apa-apa videonya, agar kalian tidak terganggu. Nanti kita akan tanya jawabnya setelah selesai Ustaz memberikan contoh, ya. Ya, kita akan ini bahas tentang matematika MIPA, ya. Informasi buku sudah ada semua, jadi yang belum ambil bisa mengambil buku. Kabarnya sih dari gubernur dan wali kota untuk pembelajaran online ini akan diperpanjang sampai dengan Oktober gitu ya. Mungkin wali kota masing-masing sudah menghubungi ya. Jadi Ananda diperpanjang lagi belajar online seperti ini. Jadi kita harus kejar gitu ya ketertinggalan kita, sehingga kita tidak terlalu jauh gitu ya. Tidak terlalu jauh untuk untuk mengenal pembelajaran yang ada. Ya. Sekarang ini persamaan eksponen. Ini kemarin saya kasih contohnya begitu ya. Kasih contohnya. Nah, seperti ini gitu ya. Ya. Jadi ya seperti ini. Nah, ini adalah persamaan eksponennya. Ya. A sampai H gitu ya. Kita sudah uji coba semuanya kemarin. Nah, dari sini pengembangannya di sini. Di sini. Ya. Nah, ini. Ada persamaan, berbagai bentuk persamaan eksponen. Nah, kalau soalnya kayak yang kemarin, kayak yang di SMP, itu mudah-mudah saja. Tetapi kalau yang sekarang, dia sudah ada penyelesaiannya. Sifat eksponen dapat dibentuk untuk menyelesaikan persamaan dengan bentuk-bentuk berikut. Ada banyak. Kalau bisa lihat di buku kalian itu ada model A, habis itu model B, C, D, E, dan banyak sekali ini ya. Ini bentuk A, bentuk B, bentuk C gitu. Nah, kita akan satu-satu bahas ini gitu. Bahas-bahas ini. Oke, sekarang kita lihat di sini nih. Di buku kalian juga ada ya. Di halaman ya, sebentar, Ustaz mau kasih lihat juga. Ya, di halaman 9 gitu ya. Di halaman 9 itu dia menjelaskan ini ya, di halaman 9 ini. Contoh gitu ya. Ini bentuk pertama nih. Berkaitan pasti dengan aljabar ya, nah ya, berkaitan dengan aljabar. Jika A pangkat fx, ada A pangkatnya fungsi gitu. Nih, pangkatnya dia fungsi sama dengan 1, dengan syaratnya A itu harus lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Kalau A-nya sama 1 kan gampang aja, pasti ini angkanya adalah berapapun gitu. Coba 1 pangkat 10 berapa? Kan 1 kan ya. 1 pangkat 0 1, 1 pangkat 2 1. Itu bukan penyelesaian kalau seperti itu. Tapi ini syaratnya dia A-nya itu tidak boleh sama dengan 1 dan dia lebih dari 0. Kalau negatif pun tidak boleh. Gitu ya. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut adalah nilai-nilai X yang memenuhi fx sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau dia ini A-nya ini bukan 1 ya, bukan 1 dan dia lebih dari 0. 0,1 boleh nggak Ustaz? Boleh. 0,1 boleh. Dia syaratnya gitu. Syaratnya gitu. Kalau mau dituliskan di garis bilangan nih ya. Di garis bilangan itu dia begini nih fungsinya itu. A-nya segini, ini A, ini A. Ini sorry. Dia ini bentuknya panah begini ya. A, nih A. Nah, di sini nilai A itu dia ada nolnya di sini, ada 0.
habis itu di sini angka 1 gitu ya, angka 1. Maka dia bulatnya itu bulat kosong gitu ya, bulat kosong. Nih, saya kasih ganti warna yang lain ya. Kasih warna yang lainnya. Ini garis bilangan ya, garis bilangan. Ini bulat kosong. Terus dia ini ke atas, terus dikasih panah lagi ke sini. Nah, ini adalah apanya? Adalah daerah penyelesaiannya, tapi dia tidak sama dengan satu. Yang satunya dicoret dia, ya. Tidak sama dengan satunya dicoret. Jadi ada yang di sini itu dicoret, angka 1 tidak termasuk, tapi angka 0 sampai 1 itu termasuk dia. 0,1, 0,2, 0,3, habis itu 2, 3, 4, 5 itu termasuk, ya. Sampai sini ya bisa dipahami ya. Bisa. Oke, Bisa. yang di sini itu, yang di sini yang diarsir ini termasuk nih. Ini yang saya kasih merah itu dia termasuk daerah penyelesaiannya. Gampang ya, gitu ya. Ini adalah apa? Ini adalah X ya, sumbu X. Sumbu X disingkatnya SBX. SBX. Tuh. Nah, ini ya SBX. Ini SBX. Oke. Bisa dicatat di buku kalian, nih catatan nih. Ini apanya? Penyelesaiannya gitu ya. Nah, sekarang kita coba tentukan ini. Ini butuh keahlian apa ya? Keahlian aljabar tentunya. Aljabar sehingga kalian bisa menyelesaikan. Oke, kita lihat contoh yang A nih, yang A ya. Yang A ini gimana sih yang A ini? Yang A itu dia mintanya ini yang A ya, yang A ini yang A itu ini yang A nih, yang A ini, yang A dulu. Yang A dia mintanya ada persamaan 8 pangkat 2x min 4 sama dengan 1. Lihat ya, perhatikan. Dia minta itu dia. Nah, kita lihat apakah memenuhi syarat yang di atas ini. Ya, syaratnya itu kan dia A-nya itu harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Lihat, A-nya yang mana? Angka 8. Ini A-nya. Oh, A-nya itu dia lebih dari 0 benar dan dia tidak sama dengan 1. Artinya ini bisa diselesaikan. Gitu. Pangkatnya apa? 2x min 4. Oke. Maka kalau sudah A-nya tidak sama dengan 1 dan A-nya lebih dari 0, penyelesaiannya adalah ini. Fungsi fx itu yang mana? Fungsi fx itu yang ini, pangkat ini nih. Pangkat ini tuh fx-nya. Gitu. 2x. Nah, hasilnya adalah 2x min 4 sama dengan 0. Sama dengan rumus yang ini nih, yang di atas ini. Yang fx sama dengan 0. Maka hasilnya adalah apa? 2x min 4, 4 pindah ruas negatif jadi positif. X-nya sama dengan 2. Oke. Jadi, ini penyelesaiannya terakhirnya di sini nih. Jadi, katanya. Jadi, himpunan penyelesaian, nah ini jawabannya. Dari persamaan 8 pangkat 2x min 4 sama dengan 1 adalah 2. Ini kurung kurawal ini ya, kurung kurawal 2. Gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang contoh kedua. Contoh kedua itu dia ini ya. Dia mintanya B sama dengan ini 1428 pangkat 3x kuadrat min 27 sama dengan 1. A-nya lebih dari 0, A tidak sama dengan 1. Jelas. Maka ini bisa kita selesaikan sehingga ini 3x kuadrat min 27 sama dengan 0. Karena ini lihat nih, karena fx sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, 3x kuadrat itu min 27 itu pindah ruas ke kanan, jadi positif. Ya, jadi positif, dia ini positif, terus yang ini. Nah, 3 ini pindah ke sini. Nah, berarti ini dibagi 3, yang 27 juga dibagi 3. 3 bagi 3 1, 27 bagi 3 9. Nah, sekarang ini x kuadrat sama dengan 9 gitu. Gimana kalau x kuadrat sama dengan 9? Maka hasilnya adalah x sama dengan akar 9. Jadi kan tulisnya. Jadi x itu sama dengan akar dari 9. Akar itu tulisannya mana ya? Akar ya, akar ini simbolnya nggak ada ya. Tapi kita gambar aja.
akar dari akar 9 gitu. Akar 9 itu berapa sih? Akar 9. Kemarin udah Ustaz kasih tahu dia akar 9. Berapa akar 9? Hasilnya adalah 3 dan min 3. Karena min 3 kali min 3 itu 9 juga. Nah, jadi ada 2 jawaban. X sama dengan 3 dan atau X sama dengan min 3. Oke. Sekarang karena ini bergeser ya. Oke, kita hapus dulu yang lainnya ini. Kita hapus. Erasure dulu. Oke. Ya, hasilnya dia adalah min 3,3 atau min 3 atau 3. Jadi jangan lupa pakai kurung kurawal. Jadi ini namanya kurung kurawal. Kurung kurawal. Ya, sampai sini ya. Oke. Sip lah pokoknya dah. Ini gampang. Oke, sekarang kita lihat yang bentuk B. Bentuk B. Ini Ustadz kasih 2 bentuk, nanti kita coba soal gitu aja. Nggak usah banyak-banyak. Oke, sekarang yang B. Dia mintanya apa? Mintanya itu ini. Ya, adalah A pangkat fungsi fx sama dengan A pangkat m. Oke. M-nya itu apa? M-nya itu ya variabel, bisa apa aja. Nah, coba kita lihat ini. Jika dia punya rumus begini, A pangkat fx fungsi sama dengan A pangkat m, dengan A sama, lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, sama yang tadi gitu ya. A-nya harus lebih dari 0, A-nya tidak sama dengan 1, maka nilai-nilai X itu memenuhi ini. Dia memenuhi fx sama dengan m. Jadi fungsi fx-nya ini itu sama dengan nilai pangkatnya ini. Dengan syarat A-nya sama-sama A. Nggak boleh yang ini 2, yang ini 3. Itu nggak boleh. Harus sama nilainya. Oke. Kita akan lihat di sebelahnya ya. Di sebelahnya. Lihat sebelahnya. Nih, sebelahnya apa ini nih? Contohnya. Contohnya adalah yang pertama akar 3 akar 3 pangkat 2x plus 1 sama dengan 9. Waduh, Ustaz, ini A-nya aja udah beda. A-nya satunya 3, satunya 9 kan gimana tuh? Nah, jangan bingung. Ini kita ubah dulu. Ini ubah menggunakan aturan eksponen yang mana? Aturan eksponen yang mana? Yang ini. Ini ya. Oke, kita lihat aturan eksponen di halaman sebelumnya gitu. Jadi kita memang tidak boleh meninggalkan bentuk atau persamaan berumumnya. Nah ini nih, lihat. Yang ini perhatikan yang ini, perhatikan yang ini, perhatikan yang ini. Nih, dia ada bentuk nih. Jika A pangkat X per Y sama dengan akar dari A, ya akar dari Y pada A pangkat X. Jadi bentuknya seperti ini, kita bisa ubah bolak-balik gitu ya. Bolak-balik, maka hasilnya adalah A pangkat X per Y. Coba kita lihat yang tadi nih. Yang tadi dia mintanya apa tadi? Yang tadi, nah ini, aduh, kelewat. Oke, lagunya tolong dihentikan yang masih bunyi itu ya. Kadang lagi live ini ya, nggak sadar ini dihidupin. Coba dimatikan. Terlihat siapa yang menghidupkan itu ya. Terlihat siapa yang menghidupkan lagu-lagu itu, terlihat di sini. Tidak usah Ustaz kasih tahu siapa, tapi mohon dimatikan dulu musik-musiknya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, ini dia lihat ada akar pangkat. Kalau nggak ditulis gimana Ustaz? Kalau nggak ditulis itu 2. Nah, perhatikan. Kalau dia nggak ditulis itu pasti nilainya 2, ya. 2 di situ. Jadi kalian nggak usah bingung kalau kosong itu apa, gitu ya. Maka dia jadinya apa? 3 pangkat 3 pangkat 2x plus 1 per 2 gitu. Yang tadinya dia akar gitu ya. Nah, yang ini tadi kan n, maka yang ini m, yang ini n-nya gitu. Jika 2x plus 1 itu adalah m-nya ya. Di sini m-nya kan, kalau yang tadi itu m, yang sininya n-nya, sini n-nya, maka yang m itu mana? Maka yang m itu yang atas per
n gitu ya, per n. Jadi n-nya ini adalah angka, yang ini adalah yang ini punya ini gitu ya. Yang angka 2 ini nggak ditulis itu punya n, maka gini. Ini ini n, yang ini adalah n gitu ya. Di situ ya. Oke, sekarang kita sudah paham yang ini, cara mengubahnya ini. Oke, sekarang kita hapus dulu biar nggak terlalu banyak simbol di sini. Ini sudah selesai, maka kita nanti akan ubah yang ini nih. 3 ini kan beda dengan 9, maka harus disamakan nilainya. Yang ini A, yang ini A gitu. Maka 9 itu kita ubah menjadi angka 3. Gitu ya, 3. Apa itu? 3 pangkat 2. Karena 3 pangkat 2 nilainya sama dengan 9. Jadi 3 pangkat 2 itu nilainya sama, ini sama. Gitu ya. Tapi kita mau ubah jadi A-nya sama, 3 dan 3. Nah, setelah itu kita lihat pangkatnya ini sama. Gitu. Pangkatnya jadi sama. Nah, pangkat yang ini kita samakan dengan ini. Oke, ini 2x plus 1/2 sama dengan 2. Dapatlah ini. Gitu ya. Lalu kita selesaikan secara aljabar biasa. Kita setarakan. Nah, 2-nya gimana nih biar hilang? Kita kali 2 bagian kiri, kita kali 2 bagian kanan. Hasilnya 2x plus 1 sama dengan 4. Kita hilangkan 1 ini. Berarti kita kurang 1 di kiri, kita kurang 1 di kanan. Jadinya 2x sama dengan 3. Lalu kita bagi dengan 2 sebelah kiri, kita bagi 2 dengan sebelah kanan. Hasilnya adalah x sama dengan 3/2. Dapatlah penyelesaiannya. Jadi, katanya, himpunan penyelesaiannya itu adalah ini. Himpunan penyelesaiannya adalah 3/2. Jadi nilai x itu yang memenuhi adalah 3/2. Oke, sekarang kita lihat yang sebelah kiri. Nah, sebelah kanan ya. Nah, apa itu? Ini adalah 6 pangkat 3x min 2 sama dengan 1/36. Waduh, ini 1/36 gimana, Ustaz? Ya ubah harus sama dengan 6 juga gitu. Gitu ya. Harus sama dengan 6 juga. Nah, jadinya ya ini. Jadinya dia 6 pangkat 3x min 2 sama dengan 1/3. Yang ini kita ubah nih. Yang ini kita ubah. Jadi apa? Pangkatnya naik gitu. 36 itu kan 6/6 ya. 6 kali 6 ya. 1 per apa? 1/36. 36 itu kan 6 pangkat 2. Jadi kan gini. 6 pangkat 2 gitu. Pangkat 2. Ya, 6 pangkat 2. Jadi 6 pangkat 2 ini kita ubah jadi dia naik ke atas nih, dia naik ke atas. Jadi dia yang tadinya positif, dia negatif. Ada di mana itu? Ada di aturan eksponen, ada di sifat-sifatnya, gitu ya. Jadi kalian jangan bingung, ini kok bisa berubah gini, Ustaz? Ada di sifat-sifatnya, maka kita harus menghafalkan, gitu. Mau nggak mau harus ngafalin. Nah, ini jadi gini dia. Jadi 6 pangkat min 2. Nah, setelah itu kan ini udah sama nih. Udah sama, ya. A-nya itu 6, ya. A-nya itu 6. A-nya itu 6. Terus yang ini juga 6, gitu kan ya. Artinya pangkatnya gitu harus kita samakan ya. Jadi 3x min 2 itu sama dengan min 2. Jadi 3x min 2 itu sama dengan min 2. Oke, sekarang yang ini. Min 2 pindah ruas. Nah, ini kita ingin menghilangkan ini. Jadi ditambah 2 di kiri, ditambah 2 di kanan. Oh, ditambah 2 jadi 3x, yang kanan 0. Karena min 2 ditambah 2 itu. Jadilah 3x sama dengan 0. Artinya x itu sama dengan 0. Kok bisa, Ustaz? Coba aja. Berapa sih dikali 3 hasilnya 0? Ya pasti jawabannya 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0. Gitu ya. Oh, Bisa dipahami ya? Oke, ini iya. simple. Oke, kita hapus simbol-simbolnya ini. Setelah itu kita akan dari sini mencoba soal. Kalau sebanyak-banyak 2 dulu gitu ya. Karena sampai J ini kalau nggak salah ya. PJ, kita akan coba latihan soal. Oke. Latihan soal di buku ini. Ini ya. Latihan soal sudah ini. Banyak nih ya, kita persamaan tuh. Sampai dengan H, sampai H. H itu berapa sih? Sampai H. Ada 8 ya. Nah, sekarang yang ini.
Nih, sekarang kita latihan ini. Latihan yang sederhana dulu, nggak usah yang ini. Yang sederhana ini latihan satu itu ini untuk mengasah kemampuan kalian. Nanti kita akan menemukan yang bentuk-bentuk itu, bentuk-bentuk yang kayak tadi. Ya, yang ini anak IPA, kayak ini kerjakan semua ini, dikerjakan semua. Sekarang jam Terakhir kumpul kapan? 8.48. Ini Ustaz kasih waktu 1 pekan lah ya, sama dengan yang kemarin-kemarin juga karena kita punya kendala upload ini agak nyendat gitu ya. Nanti insya Allah hari ini saya selesaikan upload yang matematika wajib sama fisika yang hasil yang kemarin bagi yang ikut gitu ya. Nanti dikumpulkan di Google Classroom semua gitu ya. Baik, Kalau ada yang mau konsul di WA nggak apa-apa, tapi jangan malam. Kalau malam Ustadz ada kegiatan lainnya gitu ya. Jadi kalau mau konsul jangan tadi malam ada yang WA. Nah, ini gimana Ustadz? Tapi jam berapa? Jam 22. Oh, jangan kemalaman gitu ya. Kemalaman. Jadi kita juga perlu istirahat. Nah, ini nih, Ustadz kasih contoh jadi yang ini nih. Yang ini gimana nih yang ini? Yang ini X pangkat min B pangkat min B per A dipangkatkan lagi min A per B. Kalau dapat kayak gini, jadinya gimana nih satu ini ya kita contohkan ya. Maka kita kalikan ya. Kalau ini ngelihat persamaan yang kemarin itu kita kalikan. Kalau pangkat A dikurung lagi pangkat B, maka A dikali B. Maka yang ini dikali aja. Gitu. Hasilnya apa? Min dikali min plus, berarti ini adalah X, gitu ya. X pangkat B dikali A dikali B gitu. Min dikali min plus ya, plus nih plus. Habis itu A dikali B itu AB. B dikali A itu ya AB sama ya, BA sama. Bawahnya juga AB gitu. Terus ini ada pernya gitu, ada pernya. Ada per ya, per. Nah, plus itu nggak usah ditulis nggak apa-apa. Ini X-nya saya taruh sini X-nya. Maka X plus ya, ini nggak bisa gede sih ya X-nya. Intinya AB per AB itu 1. Berarti hasilnya adalah ini jawabannya cuma X doang. Nah gitu ya. Cuma X aja. Jawabannya adalah ini sama dengan X gitu. Karena ini. Apalagi misalkan yang bisa disederhanakan, tintanya sederhanakan. Yang ini gimana Ustaz yang ini? Yang ini A pangkat M dikali A pangkat min 2, min N, dipangkat lagi min 2. Maka min 2 ini kita apakan? Kita kalikan dengan M. Min 2 dikalikan juga dengan min N. Jadi hasilnya adalah apa? A pangkat 2M gitu ya. A pangkat 2M. Jadi 2M yang ini A pangkat 2. Jangan min karena itu min dikali min. Yang min itu depan ini nih. Jadi depannya masih ada min gitu. Jadi yang ini dikasih min gitu ya. A pangkat min 2M karena min 2 dikali M. Terus yang ini min kali min jadi 2N. Yang ini A yang ini dikalinya hilang ini 2M 2M gitu ya, 2M A pangkat min 2M dikali A pangkat 2N per, nah, pernya apa gitu. Pernya kan yang bawahnya nih, per N ditambah N gitu ya. M ditambah 2N ya, jadi M ditambah N itu dikali 2 gitu. Gimana tuh caranya tuh? Jadi ada kita kurung dulu biar nggak lepas. M ditambah N ya, itu dikali 2 gitu kan, dikali 2 ya kalau di situ ya. Maka hasilnya adalah sama dengan 2M ditambah 2N gitu. Jadi pangkatnya itu jadi 2M plus 2N gitu ya.
Jadi pangkatnya adalah A pangkat 2M ditambah 2N. Beda nggak atas bawah? Beda nggak kira-kira? Beda apa sama? Ya, lihat yang ini kan dikali nih, dikali A pangkat min 2N, dikali A pangkat 2N. Maka kalau dia A-nya sama, ya yang di bawahnya sama, pangkatnya ini kita tambah. Jadi yang atas itu juga jadinya adalah A pangkat min 2N ditambah 2N gitu. Yang atas juga gitu. Jadi yang atas ini kita bisa ini kan ya, bisa ganti dengan ini. Ganti dengan ini. Ini ya. Jadi gini. Nah, kalau sudah dia pangkat atas bawah, ya, per gitu, menurut sifatnya dia bisa dikurang. Jadi pangkat yang atas dikurang yang bawah. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah, saya taruh di bawah sini aja ya. A itu jadinya adalah min 2M plus 2N dikurang buka kurung dulu 2M plus 2N gitu. Ya kan? Setelahnya apa lagi? Maka A pangkat min 2M ditambah 2M dikurang min itu harus kita satu-satu. Nah, jadi jadinya dia 2M min 2N. Dari mana itu asalnya? Dari sini. Jadi yang ini min itu dikali dengan yang warna putih. Min itu dikali 2M, jadinya ini. Ya. Min lagi dikali dengan plus ini, jadinya dia ini. Jadi satu-satu. Min dikali 2M, min dikali 2N. Jadi min 2M dan min 2N. Ya, sampai sini paham ya? Lalu dari sini kita bisa lihat nih, mana yang sejenis? Oh, yang sejenis ini nih. Yang sejenis ini dengan ini. Gitu. Yang ini 2N dikurang 2N kan dia kalau ini coret aja habis. Hasilnya adalah 2 pangkat di sini ya. Sama dengan 2 pangkat apa? Pangkat min 4M. Min 2N ditambah min 2M. Hasilnya adalah min pangkat 2M. Jadi jawabannya ini. Ini udah bantu ya, nomor 1 A dan B ini, sisanya kalian kerjakan. Jangan lupa ini catat nih, gitu ya, catat biar kalian bisa contoh, gitu ya. Nah itu habis ini saya hapus ya, saya hapus saja, boleh kalian catat ya. Nah ini latihan bentuk sederhana 1.1 itu menyederhanakan. Ya, latihan dari yang sifat kemarin disederhanakan. Lalu yang latihan tadi mana Ustaz? Oke, tunggu. Latihan yang itu ada di soal ini. Soal yang kita kerjakan tadi itu di sini. Ini. Yang ini untuk mencari nilai X ya. Ini nih. Ini itu udah sama dengan 1. Kok bisa Ustaz? Iya dong. Pangkat ini min 1 itu pindah ruas jadi apa? 1 kan di sini. Jadi 4 pangkat 2X plus 6 tambah sama dengan 1. Lalu 4 sama 1 kan beda Ustaz, bukan nggak sama. Harusnya kan A sama A kan gitu. Maka yang ini kalian sederhanakan. Jadi apa? Atau yang ini nih, kalian sederhanakan. Jadi 4 pangkat apa gitu. Bisa nggak kira-kira? Ayo. Bisa nggak kira-kira? Your internet connection is unstable. Waduh, baik nih, bahaya nih. Bisa gangguan nih kalian nih. Kayak mana ini, Ustaz? Kayak mana ini? Kalau udah kayak gini gimana nih? Gitu. Kalau ini berarti 2X plus 6. Ini syarat yang A ya. Nah, ini saya kasih tandain aja. Ini pakai yang persamaan A nih, pakai yang A nih, pakai yang A. Kalau yang ini gimana nih yang A ini? Ini persamaan sama persamaan A. Yang poin A tadi yang kita bahas pertama. Kalau yang ini persamaan B,
Yang ini persamaan B juga. Persamaan B. Kalau yang ini persamaan apa ya? Ada dua sih sini. Ada dua belum. Kayaknya ini belum. Jadi sebatas yang ini aja nih. Dikerjakan yang ini. Yang nomor 3 ini. Yang nomor 3 ini. Dikerjakan dulu yang ini. Ini saya tandai ya. Yang nomor 3 itu yang ini. Karena yang sudah kita bahas. Terus nomor cek lagi. Hitunglah bentuk. Nah, ini hitung bentuk ini gampang ini. Nomor 2, jadi nomor 1 tugasnya itu nomor 1, nomor 2, nomor 2 gini. Nomor 3 itu sampai dengan D dulu aja. D dulu aja. Selanjutnya nomor ini belum, ini juga belum, ini belum, oke, belum, banyak yang belum ya, nggak apa-apa. Jadi sebatas ini dulu aja tugasnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 3 E-nya tidak termasuk, gitu ya. Ya, ini yang dikerjakan. Gitu. Ini dengan yang ini bukan, yang ini bukan. Paham ya? Sudah ya? Sampai situ aja ya. Kita cukupkan kalau begitu. Kita cukupkan begitu. Dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai seperti itu.